Halo semuanya, balik lagi di podcast Cuma Teman. Curhatan hati. Curhatan masalah tentang manusia. Betul. Ya. Nah, kali ini ya gue bareng gue Diko. Barang gua Al. Kali ini kita bahas apa, Al? Sosial media dilema. Apa itu? Itu adalah dilema sosial media. Oke. Jadi sosial media yang galau. Yang galau ya. Sosial media yang galau, bukan kita yang pengguna yang galau. Gitu. Jadi sosial media dilema itu adalah sebuah keadaan di mana efek negatif dari sosial media sekarang untuk kita para penggunanya gitu. Kenapa lo bilang dampak negatif di sosial media sekarang? Emang bedanya sama yang dulu apa? Sekarang bisa dibilang dari tahun 2010 lah bisa dibilang. Semenjak sosial media itu udah mulai marak lah. Tahun 2010 udah marak gitu belum ya? Oh, udah lah. Udah ya? Itu tuh zaman-zamannya Facebook. Itulah pokoknya. Dari zaman-zamannya Facebook sampai sekarang itu udah mulai marak dan udah mulai kelihatan dampak negatifnya. Contoh orang-orang mulai nggak bisa lepas lagi dari HP. Bahkan bisa dibilang orang-orang menghabiskan waktunya untuk main HP terus, untuk main gadget terus. Wih. Enggak. Mainan HP. Main HP. Tabrakan enggak gitu dong. Terus Jadi permasalahannya di sini adalah dampak negatifnya itu yang didesain sebenarnya bukan tanpa sengaja, tapi tidak disengaja. Ini dibuat supaya ya kalau untuk mereka sih untuk keuntungan ya, untuk yang para penciptanya ya, untuk pihak Facebooknya, Metanya. Kalau sekarang kan Instagram, apalagi TikTok sekarang nggak makin parah kan, Twitter gitu. Itu untuk keuntungan. Tapi sekarang digunakan untuk hal-hal yang negatif, termasuk isu-isu demo yang terjadi sekarang. Karena sekarang tuh zamannya perang informasi. Yes. Itu juga kenapa mukjizat Nabi Muhammad, anjir gue agamis banget ya. Subhanallah. Ya, tapi gue inget pas gue nonton di kontennya Felix Xiao. Dia bilang bukan Felix Xiao sih yang ngomong, siapa gitu, pokoknya ada tentang Temannya Flexio. Bukan. Jadi orang aja nggak tahu. Orang aja ya pokoknya ya. Oke. Kalau nggak orang ya berarti uring. Kalau nggak urang. Kalau nggak ireng. Jadi dia hitam. Oke. Ya, jadi bilang kalau kenapa Nabi Muhammad mukjizatnya informasi. Nah, sebenarnya karena yang kita tahu tuh mukjizat itu diciptakan sesuai zamannya juga kan. Iya. Nabi ada sesuai zamannya dia dan untuk di lingkungan dia. Tapi Nabi Muhammad itu untuk penutup dan untuk seluruh umat di seluruh dunia. Makanya infonya itu bahkan bisa dibilang melampaui dari zaman dia gitu. Iya. Bahkan sampai akhir kan. Iya, sampai akhir kan. Dan itu kalau yang lain kan misal siapa yang ngebelah lautan? Nabi Musa. Yang bikin bahtera Nabi Nuh. Yang bikin seblak nggak tahu gua. Ada Cianjur tuh bikin seblak tuh Cianjur. Nah kalau Nabi Muhammad dia nggak bikin seblak, sorry. Nggak dong. Astagfirullah ya Allah. Enggak dong. Nah kalau Nabi Muhammad itu mukjizatnya itu informasi dalam bentuk Al-Quran. Karena yang kalau kita tahu informasi yang ada di Al-Quran itu tuh tertulis dari sebelum dunia ini diciptakan sampai akhir dunia ini. Bukan cuma akhir hayat akhir dunia kiamat doang. Setelahnya juga masih dibahas juga kan. Jadi ya itu informasi banyak banget gitu. Nah itu mukjizatnya. Kenapa? Karena Allah tuh maha tahu. Yes. Tahu di masa depan itu yang paling bakal berharga itu informasi, dan sekarang digunain sebagai alat perang. Yaitu perang informasi. Lemparin koran, ledak. Majalah, ya kan. Ini majalah Playboy, ini majalah Playground. Nah, ini HP Nana, ini HP. Di sini.
Wah, HP sekarang kan nggak kuat. Nokia. Langsung ya kan. Saking kuatnya kan. Cuman ya emang bener ya. Kalau misalnya lu bilang itu kayak zaman sekarang itu memang betul-betul perang informasi. Cuman di sini yang jadi dalangnya itu adalah AI sih sebenarnya. Kenapa? Kan gini. Kan dalam sosial media dilema, ini kan ini kita bahas sosial media dilema kan. Kan mereka kan menggunakan AI untuk bagaimana cara untuk mengikat kita dalam dunia matrix, bisa dibilang. Mereka bilang dunia matrix ya kan. Kan kayak lu tadi sempat ngomong juga sebelum kita lu itu sempat ngerasain gimana kayaknya hidup itu nggak bebas gitu kan. Iya. Kayak terkurung gitu. Nah itu karena AI-nya itu membuat kita seakan-akan tidak bisa lepas, karena mereka juga menggunakan geometrinya juga, geometri psikologis gitu. Jadi bisa dibilang bagaimana seberapa cepat kita meng-scroll dan kemudian nggak begitu. Habis itu gimana posisi HP kita, gini ya kan? Ya kan? Atau mungkin begini ya kan posisi HP-nya. Pokoknya mereka bisa melihat itu, mereka bisa tahu itu untuk menyusun apa yang akan kita inginkan, untuk memberikan apa yang cocok sama kita. Oh, jadi kayak emosionalnya di ini juga ya, dipermainkan. Dipermainkan juga, makanya dunia matrix. Seakan-akan kalau orang yang betul-betul nggak bisa lepas dari HP, itu adalah orang-orang yang sebenarnya itu mereka berada di penjara gitu. Yeah. Kayak lu kemarin lah, kan lu kan bilang kan tadi kan kayak merasa hidup nggak bebas, itu gimana maksudnya? Jadi pas zaman kuliah tuh, gue sadar kalau misalnya anjir gue buka YouTube, gue cuma nggak search nih ini tentang misal Chandra Liao, muncul konten-konten lucu. Pas zaman itu Chandra Liao bikin konten-konten lucu kan, Indofitgram semua gitu kan, dan rekomendasinya itu semua. Jadi muter-muter aja di situ. Di Instagram pun kayak gitu. Sama. Di Facebook, gue nggak main Facebook. Jadi wah pusing banget gue kayak dulu itu waktu makanya setelah itu akhirnya gue nggak mau ngeklik apa yang direkomendasiin. Jadi kayak berlawanan, kayak misalnya gue lagi di homepage-nya lagi ngeluarin tentang ini, gue nyari yang sebalikannya. Jadi biar algoritmanya kacau dah gitu kan. Iya. Yang penting gue nyari apa yang gue mau, bukan ditentuin. Iya betul. Karena gitu. Salah satu juga solusi supaya kita bisa lepas dari itu, ya begitu juga. Misalnya kita jangan mau melihat atau menonton atau mungkin mengkonsumsi hal-hal yang direkomendasikan sama mereka gitu. Karena itu caranya, itu geometrinya gitu. Apalagi sekarang kan yang lagi mencuat itu konten-konten pendek kan. Iya. Lo itu apa sih hormon yang bikin kita happy? Testosteron. Nah itu tuh konten-konten ini itu tuh menstimulus testosteron bukannya ini ya? Apa sih hormon itu loh pokoknya lupa. Pokoknya hormon itu, dan itu bakal menentukan kayak dopamin. Jadi itu dopamin instan kita gitu loh. Dopamin instan kita gitu loh. Setiap scroll kita dapat mood apa. Nah cuman masalahnya yang membahayakan itu karena setiap pagi kita membuka sosial media. Baru lagi bangun pagi ya. Scroll. Informasi itu terlalu cepat kan. Terlalu cepat, terlalu banyak. Otak kita tuh nggak mampu. Makanya akhirnya kita jadi gampang lemas, gampang apa. Dan yang kalau lu tahu, ini menurut Deddy Corbuzier ya. Kebanyakan orang-orang yang yang scroll TikTok itu orang yang taraf hidupnya tuh rendah. Iya betul. Kayak miskin lah bisa bilang. Aku miskin ya berarti ya. Nah, disuruh TikTok aja. Makanya kan gue omelin mulu kalau scroll mulu. Nah, karena aku miskin. Kenapa? Karena yang menengah ke bawah itu rata-rata mereka udah capek buat kerja. Hiburan mereka yang paling cepat, paling gampang itu ya scroll. Iya scroll. Udah. Jadi dopamin instannya dari situ. Walaupun ada juga beberapa orang yang mungkin yang dopaminnya tuh bukan dari scroll, dari TV apa? Enggak, coli. Masturbasi. Karena itu juga dopamin instan. Dia butuh dopamin untuk
kebugaran badan dia. Biar badan dia tuh ngerasa kayak gua lega. Tapi itu juga bisa gara-gara si sosial media ini. Bisa scroll sosial media di sini cewek-cewek cakep mat gitu kan. berat Gua nggak suka. ya suka tapi suka sih. Dan brengseknya sosial media itu kayak misalnya platform kayak misal Instagram, TikTok, YouTube itu tuh kalau kita bikin akun baru, munculnya apa? Munculnya pasti itu cewek-cewek cakep banget. Yang kalau kata temen gue kentutnya wangi. Anjing, makanya kan kalau bisa dibilang ya, ini bukan mendiskreditkan mereka. Kita bukan mendiskreditkan mereka yang cantik-cantik gitu kan. Tapi kadang-kadang beberapa dari mereka itu setiap buat sosial media gitu kan, setiap mau apa, nambah followernya cepet banget gitu kan. Maka bisa terkenalnya cepet banget. Pokoknya cuma modal satu, cantik udah selesai. Cantik sama badannya bagus, udah selesai. Itu pasti followernya 1 bulan pasti udah 1 juta itu. udah pasti banyak gitu followernya. Tinggal senyum aja atau goyang-goyang gitu kan, itu pasti banyak gitu kan. Karena itu kan, karena bisa jadi sosial media, karena itu yang daya tariknya itu yang dicari. Oh, ini yang dicari sama sosial media ya kan. Ini yang karena kami juga pengen untung gitu kan. Karena pengen untung supaya orang terus-terusan megang HP, terus-terusan berada di depan HP, ya dia yang di-share, dia yang dikasih gitu kan. Padahal ya banyak yang dari kita yang berjuang mati-matian buat konten ya kan. Bahkan bisa dibilang kayak buat ide, mikirin ide segala macam, tapi nggak sebanyak dia. Dia cuma senyum doang. Dah, habis itu udah selesai. Banyak followernya. Nih ya kalian, ini mumpung ini video ya, kalian bisa lihat cara Al ngomong betapa irinya dia. Ya. Ya sebenarnya bukan betapa irinya, emang iri sih. Iya. Saya irian. Kalau ini Papua bukan? Iya. Enggak dong. Enggak sebenarnya. Dan kapal laut. Jadi memang sebenarnya kayak gitu sih. Cuman memang bukan cuma aku aja sih yang ngerasain itu. Semua orang juga ngerasain itu. Mereka juga pasti ngerasain juga gitu. Apalagi yang waktu itu cewek-cewek juga kan. Yang cantik. Ya tapi ya kayak gitu. Nah, terkait dengan apa yang terjadi sekarang. Yang minggu lalu lah gitu. Demo-demo sekarang gitu. Dimana sekarang mainnya itu bukan lagi main provokasi. Kayak zaman dulu kan provokasi gitu kan. Ada orang dikumpulin kasih duit gitu kan. Sekarang udah nggak seboros dulu lagi. Sekarang tinggal pakai hemat. Nggak hemat juga itu. Ya maksudnya nggak terlalu lebih cepat. Kalau dulu kan boros tapi lambat. Kalau sekarang mungkin boros tapi nggak seboros zaman dulu lah pasti. Karena informasi lebih gampang disampaikan sekarang. Dan kondisi yang sekarang kan. Nah, si algoritma sosial media juga ini agak membahayakan sih emangnya. Kayak misal di TikTok, di Twitter, di Instagram itu informasinya bakal beda-beda, ya kan? Dan emang ada beberapa hal yang indikasi untuk memecah masyarakat. Kayak misalnya ada beberapa kelompok, misal di TikTok tuh rame banget soal mereka kasihan sama presiden kita ya manusiawi kasihan. Cuma dilihat dari kondisinya itu kan beda juga kan. Di Twitter kebanyakan orang ngehujat soal si kepemimpinan Prabowo gitu, kebijakannya gitu kan. Di Instagram beda lagi. Semua informasi nyampur. Wah kacau banget. Jadi yang penting kita ya bijak aja, kita harus milah nih mana nih yang provokatif. Kalau kata Ferry Irwandi sekarang kita nggak tahu lagi mana yang benar mana yang enggak. Iya kan? Dan itu susah banget karena itu mungkin awalnya tuh anorganik ya. Cuma jadinya organik. Kenapa? Karena banyak yang terpengaruh. Iya. Banyak rakyat-rakyat yang di bawah standar pemikirannya itu tuh gampang terpengaruh. Motor berarti. Iya. Jangan sampai kapan ini bang? Sampai lu pinter, oke. Standar. Standar. Bukan lu standar. Lanjut. Ya udah, gitu doang. Ya sebenarnya sih agak bahaya banget karena
Ya itu terjadi tuh, itulah kan kita kan kayak terjadi perpecahan perjuangan gitu kan. Iya kan pecah jadinya gitu. Iya, yang membahayakan itu kan sebenarnya, kayak pertama kita jadi nggak fokus tujuannya apa, kayak kemarin aksi banyak yang nggak fokus sama tujuan utamanya. Awal kan soal tunjangan guru, terus tunjangan DPR yang nggak seimbang gitu, yang nggak balance. Tiba-tiba isunya jadi berubah tentang polisi ngebunuh rakyat. Ngebunuh ojol. Itu kan jadinya bentrok juga kan. Bentrok. Yang bentroknya itu antara polisi sama rakyat. Kita nggak fokus. Kita ngerti banget soal kayak oke, polisi tuh emang ngejalanin tugas doang gitu. Iya. Entah itu caranya seperti apa gitu kan. Dan bisa dibilang ini mau bukan terlalu kasar atau gimana. Iya. Si rakyat yang gue tahu mereka tuh nggak mau ribut. Yes. Pasti nggak mau kehilangan nyawa. Pasti nggak mau luka-luka. Tapi karena dibentrokin kayak gitu, otomatis ya emosi. Si rakyat emosi, maki-maki si polisi. Polisi yang kita tahu emang citranya kurang baik. Jadi lebih gampang diprovokasi. Gitu loh. Nah, karena rakyatnya lagi fokus nih sama si polisi ini, jadi lupa sama tujuan awalnya. Nah, Indonesia itu gampang banget lupain masalah, anjing. Udah nggak yang ibu-ibu jilbabin? Yeah. Sekarang udah kebalikan ya. Dulu kan orang ngebelain dia kan. Yeah, sekarang udah malah menghujat, anjir. Itu di TikTok. Iya. Beda di Instagram. Beda sama yang di Twitter. Beda. Di Twitter itu masih nggak peduli soal lu mau ini apa. Maksudnya gue nggak tahu ya, mungkin karena algoritmanya aja yang muncul di gue itu tuh informasinya soal ya, dan secara gue pribadi gue nggak peduli dia mau ngedukung Anies kayak mau apa gitu kan. Tujuan utamanya ya udah si ibu-ibu ini aja berani menyuarakan suaranya gitu loh. Kok kita malah ini lebih sibuk ngurusin ya ibu-ibu itu ngebela ini, males gitu. Padahal dari dulu kita tuh selalu diingatkan, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Itu kan. Wis, quotes hari ini. Anjing. Iya. Ya lanjut dah. Nah. Jadi bete mas. Iya kan. Nah jadi memang itu. Nah terkait dengan pemerintahan sekarang gitu kan. Pemerintahan sekarang itu sering tidak melihat itu, tidak menyadari hal itu. Mereka cuman sering-sering blunder gitu kan, tanpa tahu kalau misalnya satu hari nanti keblunderan mereka itu yang akan menghancurkan mereka sendiri. Gue masih bingung soal itu dah. Gue nggak tahu ya, mungkin ini karena algoritmanya atau gimana gitu, atau mungkin gue nggak baca beritanya. Tapi kenapa orang-orang yang duduk di pemerintahan sekarang lebih spesifik ya, karena mereka tuh sering banget keluarin statement konyol. Syaroni, Sri Mulyani, Eko Patrio, terus yang apa yang itu yang orang itulah pokoknya. Itu gue agak sebel sih, maksudnya kan dapat teguran dari WHO atau apa gitu kan, soal kerusuhan yang ada di Indonesia. Terus respon dia apa? WHO telat, kita udah nanganin ini lalalai, anjing. Layanin apa? Baru muncul ya. Baru muncul sekarang. Kapan kau layanin? Kayaknya nggak ada loh kedengeran suaranya, nggak ada loh kedengeran sama sekali. Aku tiba-tiba ditegur langsung menyombongkan diri, udah telat ya. Apa kita udah nanganin itu? Bukan elu yang nanganin, rakyatnya sendiri. Ingat kata Ferry Irwandi, rakyat lu tuh baik-baik, pintar-pintar. Iya masalahnya. Lu aja pada kocak. Karena gini ya, karena memang sayangnya mereka nggak menyadari hal itu. Kalau mereka menyadari hal itu, mereka mungkin akan lebih menjaga lagi sikap mereka kan. Mungkin. Tapi harusnya. Contohnya kayak si Ahmad Saroni gitu kan. Dia nggak tahu kalau misalnya yang dia wakili siapa, yang dia hadapi nanti siapa, gitu. Ya kan? Kalau orang-orang marah, mau dia sewa pun TNI berapa banyak di situ, tetap aja orang
Kayak kemarin lah rumah dia habis kok. 2 lagi rumahnya habis. Di Bandung dibakar. Iya, nah, di Priok itu apa ini? Curiganya itu ini orang dengan sadar ngomong kayak gitu atau gimana? Kenapa? Karena statement kayak gitu tuh masih banyak loh. Bahkan presiden kita. Lo tau kan kalau misalnya di pemerintahan sekarang tuh ada divisi khusus untuk humas, hubungan masyarakat yang komunikasi gitu loh kayak. Itu dong pakai nggak jalan gitu loh. Kenapa harus kalian yang ngomong? Dan maksudnya kayak itu humasnya tuh harusnya juga ngasih nasihat ke para atasan kalau misalnya ini ngomong yang kayak gini aja di script lah atau apa. Soalnya banyak banget loh kayak misalnya misal presiden kita Prabowo ngomong yang tentang kabur aja dulu. Indonesia gelap. Lu aja terus sono itu yang gelap gitu kayak kita cemerlang. Berarti dia mukanya hitam berarti gelap tadi. Tolong. Lanjut. Iya kayak banyak gue tuh masih aneh banget kayak kok bisa sih presiden kita tuh sering berstatement optimis emang cuma optimisnya tuh kayak nggak ngeliat data gitu loh. Kayak dia cuma dengerin orang-orang sekitarnya doang. Lihat akar rumput. Dia terus aja di Menara Gading. Mungkin dari situ dia ngeliat. Ini Roy Martin. Menara Gading ya. Menaranya si Gading. Si Gading. Gadingnya Martin lah ya. Martin lagi ya kan. Oi Martin. Nah terus sebenarnya ya kalau mereka mungkin yang namanya humas ya kan, humas yang itu kayak memang nggak pernah kelihatan, nggak pernah kedengaran sama sekali ya kan. Gue curiga sebenarnya humas tuh bukan hubungan masyarakat, jadi hubungan mas-mas aja. Sama mas ini aja. Iya, sama mas-mas ini aja ya gitu. Karena nggak ada, aku juga nggak pernah dengar loh itu mengenai humas itu. Pas ini loh, pas pembagian divisi-divisi marketing. Siapa sih ketuanya? Gue nggak tahu. Jadi tentang mukanya sumpah. Terus kayak ya Allah ini mah cuma kabinet ini doang terima kasih. Sekarang gini ya, kalau bisa dibilang ya informasi buruk itu selalu gampang ya kan. Informasi buruk itu kan gampang. Kalau sekarang lah kan itu kan presiden kita juga bahkan ngomong ya kan, kalau misalnya ini intervensi dari luar gitu kan. Luar mana gitu. Iya, masalah luar daerah gitu. Iya, itu kan kayak nggak diselidikin gitu loh. Iya. Bener katanya kayak si Ferry Irwandi kayak lu fokus aja dulu sama masalahnya apa sih, akarnya mana sih, daripada nuduh aseng-aseng ini. Iya. Kalau menurut gue bukan masalah kalau mungkin oke lah kata Ferry Irwandi kan itu mungkin dari Irwinda. Mungkin dari akar-akar emosi orang gitu kan yang udah lama, yang udah kayak snowball effect gitu kan. Nah, tapi yang permasalahannya itu tau nggak? Sebenarnya apa tadi? Sebenarnya karena jangan tidur pak. Aku jadi lupa aku ngomong apa tadi. Nah, sebenarnya itu nggak salah siapa-siapa. Itu cuman yang balik lagi ke sosial media dilema gitu. Informasi ini itu bahan mereka jadinya gitu kan. Ada bahan ini untuk bisa di-share terus gitu kan, supaya engagement kami naik nih gitu kan. Ada bahan nih supaya orang makin betah melihat informasi ini. Dikasih terus. Dia nggak peduli. Activity di platformnya lancar gitu ya. Lancar terus. Jadi dia nggak peduli kalau misalnya ini akan terprovokasi, ini akan terjadi kerusuhan atau penjarahan, nggak peduli dia. Ya karena memang ya itu gitu. Ya kalau bisa dibilang ini bukan, nggak ada yang desain yang CIA nggak ikut campur, ngapain ikut campur kayak gitu kan. Ini ya ikut campur kayak gitu. Lo kalau main game Roblox ada game di Steam itu gratis, lu main itu nggak nyampe 15 menit, bahkan 5 menit pun lu udah kelar gitu, tuh tamat. Itu tuh jadi dalam satu ruangan ada orang yang ada palanya bulat, ada yang palanya kotak gitu. Terus ada satu TV, satu TV top gitu kan. Nah tugas kita cuma nge-capture foto, cek momen-momen yang ada di situ buat dijadiin berita, ditayangin di TV itu. Nah, dan
kalau lo ngeklik orang yang lagi pacaran, itu bakal tulisannya apa? Apa? Boring. Orang-orang nggak suka. Iya. Tapi kalau ada konflik langsung. Wah jadi rame, seru banget itu. Oh itu gimana namanya? Nanti lumayannya. Oh iya oke. Itu seru banget. Dan akhirnya apa? Si Kotak sama si Bulet ini tuh perang bunuh-bunuhan. Jadinya itu. Dan akhirnya kayak ada satu momen sih yang bikin chaos. Ada pria dengan outfit yang paling beda di situ, dia pakai kacamata, dia datang ngebunuh orang gila. Kenapa dia bunuh orang gila? Karena orang gila ini marah-marah, gitu nggak mau, terus tembak, dar. Nah itu tuh kita harus nge-capture itu. Supaya ini ya, supaya menarik ya. Ketika itu di-capture, kayak semua kill. Wow. Dan itu angry. Dan itu jadi apanya ya? Jadi nilai poinnya berarti ya? Iya. Waduh. Dan itu kalau udah chaos semua, udah pada mati, udah amat gamenya. Tahu nggak kalau misalnya di TikTok ya, kalau videonya dia tentang marah-marah, itu pasti cepat naiknya. Oh iya. Kalau yang sama. Iya Twitter juga sama ya kan. Pokoknya karena aku juga pernah ngerasain juga. Kalau videoku tentang hal-hal yang ini pinggir jurang gitu kan, dan marah-marah atau sarkastik, itu pasti naik. Iya. Walaupun sebenarnya followerku masih sedikit. Bahkan bisa dibilang waktu itu followerku masih 300-an, ya kan. Tiba-tiba aku buat video yang sarkastik, ya kan, yang agak menyinggung, tiba-tiba langsung naik. Tiba-tiba langsung puluhan ribu, padahal belum bahkan ratusan ribu. Karena itu loh. Karena sarkastik, aku kayak memberikan sesuatu yang lucu-lucuan, sebenarnya aku menghina gitu kan. Jadi ya itu sebenarnya konflik. Jadi kalau misalnya memang mau gimana pun ya otak manusia itu memang otak yang suka kali dengan konflik gitu. Iya, mereka menstimulus badan kita sendiri. Mungkin ada hormonnya sendiri kali ya yang memicu kita perasaan kita gitu. Cuma gue nggak tahu dah. Gue belum ngerti soal itu. Nah balik lagi ke topik. Iya. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya ya salah satu metodenya tadi yang lo bilang tadi ya kan. Metode supaya kita tidak terlalu terprovokasi sama sosial media sekarang. Tidak terlalu terikat lah di dalam dunia matrix bisa dibilang ya. Nggak main HP terus gitu. Salah satunya yang pertama itulah yang dia bilang. Yang tadi yang kalau misalnya kita buka sosial media, kita jangan mau dengan pilihan-pilihan itu, kalau bisa mencari gitu, supaya algoritmanya kacau, supaya dia nggak tahu apa yang kita mau. Yang kedua, matikan notifikasi, jangan hidupin notifikasi kecuali WA ya. Kalau WA jangan, itu bahaya nanti itu. Iya, ntar dimarahin pacar kamu. Iya. Oh kamu nggak balas-balas chat aku sih? Kamu ngapain nih? Kamu ini liatnya ya. Ini dibesarin. Ya. Dimajuin nih. Kenapa dong? Ya kayak gitu, jadi bisa dibilang matikan notifikasi, jangan hidupkan notifikasi karena bahaya. Kayak misalnya gini, video yang kayaknya salah satu yang memicu demo kemarin tuh mungkin. Gue bukan bermaksud kayak gue ngebelain pemerintah, tapi ini kemungkinan aja. Ingat gak ada video joget-joget? Ingat yang itu ya. Terus kan disandingin sama caption soal kenaikan tunjangan DPR. Padahal itu nggak ada hubungannya kan. Terus kayak soal yang 3 juta per hari itu. Sebenarnya itu emang nggak ada hubungannya sama sekali. Karena video joget-joget itu pure selebrasi aja pas kita kemerdekaan itu. Terus katanya sih kalau kata pasnya sih karena dengar pidato Prabowo semua pencapaiannya gitu. Lanjut. Yuk. Lanjut. Nggak terus lagi gimana tadi? Iya, dan karena itu jadi orang-orang yang menengah ke bawah yang ngerasa udah capek kerja, nyari kerjaan susah gini-gini. Soalnya kan 18 juta lapangan pekerjaan nggak tahu kemana ya. Nah, jadi kan mana ya? itu ya. Jadi kan ya udah gitu kayak mereka udah sebel cari kerja tuh susah. Tapi ada nih orang yang lagi joget-joget.
lagi joget-joget 3 juta per hari. 3 juta per hari gitu kan. Ditambah tunjangan rumah 50 juta per bulan. Per bulan 50 juta per bulan. Putar ke kiri. Lo ngontrak di Duta Bintaro 20 jutaan itu udah buat 1 tahun. Ngapain 50 juta, cok? Itu pun masalahnya ditambahin lagi, Terus yang statement yang soal apa ada wakil atau ketua. Iya, wakil ketuanya tuh ditambahin lagi sama dia gitu kan. Yang ngejelasin soal itu kan, kos-kosan itu kan. Terus dia bilang sehari bisa 3 juta kan. Kosan apa sehari? Itu hotel mulia kali, bro. Di Senayan kan? Itu Senayan. Itu hotel mulia kali yang semalam 3 juta. Itu pun ada isinya kan, ada dagingnya iya. Oh sih ya beda lah kos-kosan sama ini. Jangan disamain. Kos-kosan gue gak nyampe 3 juta lah sebulan kan. Ini sebulan loh ya. Ditambah lagi ada statement soal kayak yang apa ngomongin zaman sekarang kita susah dapat rumah tapi DPR-nya malah dapat tunjangan 50 juta. 50 juta bulan gitu kan. Baru ada lagi. Terus bilangnya kayak ya, ketika Anda berpikir menyamakan rakyat jelata. Iya. DPR dengan rakyat jelata itu udah salah ini. Rakyat jelata. Jahat banget cuy itu mulutnya. Itu udah cacat logika katanya. Cacat. Iya kan. So, kayak bro pada ininya juga presenternya ngomong itu UMR. Iya. UMR dibilang rakyat jelata aja gimana orang-orang yang gajinya di bawah UMR. Fakir ya. Walaupun emang UMR nggak ada yang tahu gitu kan. Umur. Sorry. Umur nggak ada yang tahu. Iya. Jadi ajar itu malah jadi pemercik api aja gitu. Iya betul makanya. Lain kali di inilah udah tahu nih. Sosial media kita itu cepet banget bisa apapun digoreng. Kalau di warung mungkin bakwan yang digoreng. Iya. Tapi kalau tahu bulat juga digoreng. Dadakan lagi. 500-an. Tapi kalau di sosial media itu bisa apa aja. Mobil harganya digoreng lalu. Iya. Mobilnya digoreng. Canda aja terus mas. Oke lanjut. Udahlah malas lu. Lanjut. Ya kayak semua tuh bisa digoreng. Lu bercanda mulu. Oke. Ya itu lupa gua. Ya habis itu yang lain kayak contohnya apalagi yang digoreng. Kayak yang lu bilang tadi kan soal kayak omongan-omongan si pemerintah itu kan digoreng habis-habisan kan. Terus yang orang nabrak ojol itu kan digoreng banget kan. Karena gua nggak tahu itu siapa, tapi jelas itu memprovokasi kita agar kita lupa tujuan kita gitu loh. Seharusnya mah ke DPR ini malah ke Polri gitu kan. Ya, walaupun citranya emang udah buruk. Citra yang paling bagus itu apa? Citra Lestari. Citra Scholastika. Citra Body Lotion. Citra Len. Sama satu lagi sih sebenarnya yang paling terpentingnya. Sekarang kan udah Open AI, ya kan? Zaman-zaman Open AI. Dan salah satu korbannya adalah Ibu Sri Mulyani. Tahu nggak dia bilang guru adalah beban negara. Ternyata itu adalah produksi AI. Iya, itu jelas banget. Dan aku udah nonton itu videonya sampai awal. Video pidato dia sampai itu hampir 1,5 jam juga, 1 jam juga itu. Gak ada dia bilang guru adalah beban negara. Iya. Nah. Di situ itu bahaya banget statementnya. Pertama, ini orang-orang nggak bertanggung jawab karena udah tahu kondisi kita kayak gini. Kenyataannya emang jelek gitu loh. Tapi jangan memperkeruh gitu loh. Maksudnya oke lah. Kalau misalnya tujuannya, ya kalian demo lah biar jenjangan biar tunjangan guru tuh lebih sejahtera gitu. Tapi lebih layak lah gitu. Tapi kalau kayak gini malah jadinya provokasi terus jadinya jelek. Iya. Outputnya jadi jelek. Karena kan nggak mungkin Ibu Sri Mulyani dengan sadar mengatakan bahwa saya guru adalah beban negara gitu kan. Ya itu walaupun ada kayak contohnya kan dia bilang juga kalau misalnya itu apakah guru ini biayanya pembayarannya itu dari negara
sepenuhnya atau dari masyarakat gitu kan. Dia bilang itu juga gitu. Cuman masalahnya ya. Iya, yang gue percaya sih pemerintah kita nggak segoblok itulah. Iya, nggak segoblok itu. Mereka tahu lah posisinya gitu di mana. Tapi emang ya kita walaupun kita tahu faktanya gaji guru tuh kecil banget. Keluarga dia guru, keluarga gue guru gitu. Jadi kita tahu. Tapi kalau misalnya sebulan kalau mereka bilang apa yang guru itu beban negara, itu nggak mungkin. Karena selama ini kan kita diajarin soal guru tanpa tanda jasa gitu kan. Jadi pasti mereka tuh tahu kalau guru-guru ini tuh pahlawan. Tapi nggak mungkin lah kalau misalnya mereka bilang kalau ini tuh beban negara. Iya betul. Sejahat apa sih orang bakal ngomong kayak gitu? Walaupun kita tetap kecewa, santai aja. Kirain kita kayak membela banget gitu kan. Orang kecewa juga sebenarnya gitu. Aja anjir, capek pajak naik semuanya pajak. Tolong kan dulu. Pajak naik. Tapi cuman karena kemarin itu karena pernyataan itu guru dalam beban negara, aku aja baru tahu kemarin loh. Seminggu lalu aku baru tahu kalau misalnya ternyata tuh AI. Gue udah tahu dari awal. Karena itu. Untungnya di gua tuh munculnya soal video aslinya. Gua nggak pernah lihat yang video AI-nya. Jadi aman. Pokoknya aku baru tahu kemarin. Habis itu rumahnya dijar, jangan gue bijak lah kakiku. Sih nempel lo. Kaki gue kotor. Jangan ini nggak kotor, ini bersih. Memang. Enggak, gue mau ngebersihin kaki gue. Jangan dari sini. Ya saya. Ya, ada lagi yang mau dibahas, Pak? Kayaknya kita gue pengen nanya aja kalau nanya apa? Yang pengen lu sampein apa? Ya. Yang kita pengen berhati-hatilah kita menggunakan sosial media sekarang. Lebih aware ya. Lebih aware lah kita, karena janganlah kita terlalu terprovokasi, apalagi sekarang terlalu gampang terprovokasi. Terus jangan sering scroll sosial media terlalu lama. Atau melihat konten sendiri jangan gitu ya. Kayak ada temen gua blok banget itu emang. Tapi diganteng, sorry. Oke. Ngapain sih kau anjing? Menahan emosi. Kita tuh harus sabar orangnya. Ya kenapa harus obat bangsa? Kagak ngaca. Ya itu aja deh, gengs. Nah mungkin ini bakal minggu kemarin kita udah nge-tag sih sebenarnya video, cuma kayaknya nggak bakal kita tayang karena pembahasannya jelek banget kita banget. Jadi gua beyok terus aja mas. Jadi kemungkinan ini bakal ada konten video di Spotify atau enggak di YouTube. Kita mungkin bakal coba bikin akun dan jangan lupa ditonton ya. Tapi kita juga nggak janji kalau sebulan tuh setiap konten tuh harus ada videonya gitu. Iya. Saya bakal ngedit. Oke, gitu aja. Selamat jumpa. Sampai jumpa lagi. Nah, thank you. Thank you. Bye bye.